Halo guys, selamat datang di channel saya ini Lonar Solarius. Aduh, keselio lidah. Mungkin kurang jelas ya intronya ya. Oke, kita ulang ya. Halo guys, selamat datang di channel saya ini Lonar Solarius. Saat ini saya akan sedikit sharing tentang jam tangan KW, karena bagi saya ini topik yang menarik. Jam tangan KW itu bisa dikatakan jam tiruan dengan mengusung merek yang cukup terkenal. Salah satu contoh jam tangan KW di depan saya ini adalah jam tangan Casio G-Shock yang meniru model DW5600 atau seperti itu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jam tangan yang saya pegang ini punya temen, dan kemarin teman saya ini minta tolong supaya diperbaiki supaya kelihatan bagus. Sebenarnya saya agak malas juga sih, tapi ya mau gimana lagi. Pada waktu jam tangan ini saya terima, kondisinya juga kurang bagus. Kondisinya rusak, kalepnya atau strapnya ini yang sebelah sini putus atau hilang, jadi tidak bisa dipakai. Kondisinya baterainya melemah, agak gregetan dikit. Kemudian juga settingannya juga kurang pas. Tapi tadi sudah saya perbaiki dengan usaha ya cukup lumayan, karena memang jam tangan KW itu cukup merepotkan. Sebagai perbandingan, di depan saya ini ada SKME yang ori pastinya. Kalau kita lihat serinya ini 1134 yang juga mengusung G-Shock Square. Cuma ini konsepnya adalah homage. Kelihatan fokusnya atau gimana? Oke. Nah, opini saya mengenai jam tangan KW sebenarnya sudah saya buatkan video di video sebelumnya. Ya memang saya sebagai tukang servis jam kadang-kadang ya agak merepotkan juga dibandingkan jam tangan original yang saya servis. Ya mending jam tangan original lah kalau saya menangani jam tangan rusak-rusak itu. Tapi ya mau gimana lagi, peredaran jam tangan KW di pasaran itu ya susah dihindari lah, karena mungkin kebutuhan, mungkin ya banyak faktor lah. Ini bisa fokus nggak ya? Kayaknya nggak bisa fokus deh pas rekaman gini. Ya segini aja ya, karena saya rekaman ini pakai HP. Sebenarnya HP lumayan canggih sih, tapi kok nggak bisa autofocus. Biasanya kan kadang fokus sendiri, tapi nggak apa-apa lah. Untuk bikin konten ini, ngisi konten channel saya ini, nah kadangkala kita menyangka jam tangan yang seperti ini ori. Sebenarnya membedakannya sangat mudah sih, kita lihat fiturnya aja. Kalau fiturnya itu sesuai dengan yang di situs resmi merek jam tangan atau brand jam tangan tertentu, itu kemungkinan bisa asli juga, karena jam tangan KW pun hampir mirip fitur-fiturnya. Tapi untuk fitur-fitur tertentu belum tentu ada. Seperti kemarin waktu ada teman yang minta tolong servis jam, awalnya saya pikir wah itu jam tangan asli. Ya itu jam tangan G-Shock Casio yang Madman series analog digital. Ternyata setelah saya pegang, setelah saya operasikan, wah ternyata KW. Ya tidak apa-apa lah, karena waktu itu hanya ganti maksud saya ganti baterainya yang mesin analog, karena itu jam tangan itu analog digital. Pernah saya buatkan videonya jam tangan analog digital itu yang KW atau kayak SKME yang pernah saya review itu memang ada dua mesin, satu mesin untuk analog, satu mesin untuk digitalnya. Nah kemarin itu yang rusak, bukan rusak sih, yang diganti baterai itu bagian analognya. Terus saya bilang ya mungkin
lebih boros bagian analognya daripada digitalnya. Tapi memang rata-rata yang saya tangani itu ini ya, jam tangan KW ya, konteksnya itu yang analog digital itu yang cepat habis itu baterainya bagian mesin analognya. Tapi untuk yang digitalnya itu masih bisa nyala dan tidak perlu ganti baterai. Karena saya itu beberapa waktu lalu ada yang punya jam tangan KW BBG Casio yang bagian analognya mati. Ternyata baterainya habis dan bagian digitalnya masih bisa. Nah, sebisa mungkin ketika kita memilih jam tangan, pilihlah yang original karena kualitasnya bagus dan juga awet dan juga tidak merepotkan. Tapi ya tergantung pemakaian juga sih. Ada juga orang yang pakai jam tangan KW ternyata bisa awet karena cara pakainya mungkin dihati-hati atau bagaimana, ya saya kurang tahu sih. Tapi setidaknya dengan jam tangan ori kita pun menghargai hasil karya orang. Ya itulah fenomenanya jam tangan KW dan jam tangan ori. Ya pernah saya bahas sih di video saya sebelumnya. Tapi terlepas dari itu semua, saya bisa mungkin menghindari jam tangan KW. Pilihlah yang ori. Kalau misalnya ada perbandingan harga yang sama atau mirip, sebaiknya yang ori saja. Meskipun merek yang ori itu tidak begitu terkenal dan hanya mirip modelnya, itu lebih baik daripada kita membeli jam tangan yang mereknya sama, modelnya sama, tapi replika atau KW. Nah, jam tangan ini yang saya pegang ini sekarang kondisinya ada, ya boleh dikatakan normal karena sudah saya perbaiki dan juga bisa dipakai. Oke guys, segitu aja video sharing opini saya yang topiknya tentang jam tangan KW versus original. Jangan lupa kalau kalian suka di like aja, kalau tidak suka di dislike aja. Kalau kalian mau silahkan subscribe channel saya ini. Kalau kalian mau juga silahkan share channel saya ini agar bisa berkembang dan nanti kedepannya bisa menyajikan konten-konten yang sangat menarik, bukan cuma jam tangan, karena channel ini kayak gado-gado campur-campur, yang penting menghibur gitu aja. Sebisa mungkin menghibur. Kalau kalian terhibur ya tidak apa-apa, kalau enggak ya sudah lah. Oke guys, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar, nggak apa. Tetap jaga kebersihan, selalu berpikir positif dan semangat. Itu akan meningkatkan sistem imun kita. Oke guys, tetap semangat dan sukses selalu. Bye.